seiring dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, banyak ya yang terjadi seperti contohnya ada disrupsi dari supply chain. Itu yang menyebabkan sebenarnya harga kan juga banyak melambung. Itu juga kita lihat ada beberapa embargo ya, seperti kita contoh lihat Agustus itu batu bara Rusia yang cukup banyak sebenarnya dipakai buat di global. Oh, mau nanya apa? Rekomendasi sahamnya? Iya, rekomendasi sahamnya. Karena udah kebaca di pikirannya nih, aku mau Karena cuan. nggak mau rugi ya. Ada rekomendasinya mungkin Mas kalau beberapa saham yang bisa, kalau misalnya tadi kan udah direkomendasikan energi nih, siapa tahu Niken mau coba-coba nih. Tapi nggak mau rugi nih kamu. Pokoknya cuan. Biar kalau nggak cuan nanti saya cari Mas Juan. Juan. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan bareng Melis, Niken Monica. dan hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari Miraya Aset Sekuritas, yaitu ada Mas Juan Harahap selaku Research Analyst Miraya Aset Sekuritas Indonesia. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Jadi bukan kita kedatangan, tapi kita yang mendatangi. Kita yang mendatangi sebenarnya, tapi selamat datang di program Generasi Cuan. Nah Mas, tema kita pada hari ini tuh mau bahas soal saham-saham komoditas nih. Banyak banget anak muda yang lagi giat belajar saham, tapi lagi demennya sama komoditas yang kalau kita lihat di media sosialnya kita nih. Benar. Kita mau ngobrolin soal saham komoditas, kan beberapa bulan yang lalu, spesifiknya Agustus juga beberapa saham batubara juga banyak yang naik tuh ya, dan anak-anak muda tuh bersemangat banget tuh buat beli saham batubara. Nah, gimana tuh prospek saham batubara sampai nanti akhir 2022 sendiri? Jadi memang kan kalau buat komoditi terutama batubara ya, kenaikan dari sahamnya sendiri kan lebih karena harga batubara di global ya. Seiring juga dengan Europe yang butuh lebih, karena mereka kan udah switching nih dari gas yang mereka nggak bisa dapat. Sekarang ini dipakai batubara, nyalain lagi batubaranya. Nah kalau kita lihat sih sekarang kan udah mau masuk ke musim dingin ya, mungkin by the time ini upload udah masuk kali ya. Udah musim dingin. Ya jadi kita lihat sih bakal sustain sih sampai di akhir tahun di level yang kita lihat, mungkin belum dilihat ya sama teman-teman sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita rasa sih buat prospek, buat batubara, at least sampai akhir tahun masih cukup menarik nih buat dilihat buat dari teman-teman yang mau invest atau trading di batubara. Kalau untuk awal 2023 sendiri di kuartal satunya gimana tuh? Ya, jadi memang banyak yang bilang ya buat tahun depan itu buat dari harga batubara akan sulit ya buat sustain seperti di level sekarang. Yes, kita juga completely agree karena memang kan dari segi supply juga mulai catch up dan juga memang kita lihat ini kan salah satu one off ya karena adanya perang antara Ukraine dan juga Rusia, mereka lagi di cut off buat gasnya, mereka harus switching nih mau nggak mau. Nah memang tapi kalau kita lihat secara rata di tahun depan pun juga akan cukup favorable nih. Nah mungkin masih bisa dilihat tapi harus dengan level caution yang berbeda nih buat nanti di tahun depannya. Oke, I see. Ini kan sendiri. Kalau aku mau nanya tentang kan harga BBM naik nih ya Mas ya. Nah kalau misalkan bagi pecinta investasi buat minyak nih, untuk komoditas WTI sama brandnya sendiri itu gimana sih Mas? Iya, jadi memang seiring dengan kenaikan harga minyak global kan ya, itu yang menyebabkan sebenarnya pemerintah kita juga mau nggak mau harus naikin ya terkait dengan BBM karena kan mereka juga ada certain level yang harus mereka subsidize nih buat bisa kasih ke masyarakat. Nah kalau kita lihat minyak sendiri, baru-baru aja OPEC kan udah setuju ya buat mereka cut dari segi production. Nah ini yang nanti bikin sebenarnya supply yang ada di global juga lebih ketat ya. Nah sehingga kalau kita sih ngelihatnya harga juga masih akan favor nih buat dari segi oil gitu ya. Nah lalu juga sebenarnya kan kalau kita lihat jauh lebih ke belakang, karena adanya ESG issues, sebenarnya dari minyak sendiri itu investmentnya sekarang under investment cukup tinggi ya. Nah jadi banyak nih blok-blok yang sebenarnya dari segi dananya juga kurang sehingga production at maximum juga kita lihat belum bisa buat keep up sama demand-nya. Jadi kita juga sebenarnya cukup suka sih dengan saham-saham yang ada di level buat minyak gitu. Berarti oke ya nih ya prospeknya. Oke ya Mas ya. Buat dicoba sama anak muda nih sampai 2022 nanti. Nah kalau tadi Mas John juga bilang salah satu pendongkraknya adalah perang Rusia dan Ukraina sendiri. Ini sentimen ini gimana sih Mas untuk kedepannya sampai jangka panjang sendiri untuk saham-saham komoditas? Iya, jadi memang seiring dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, banyak ya yang terjadi seperti contohnya ada disrupsi dari supply chain. Itu yang menyebabkan sebenarnya harga kan juga banyak melambung.
itu juga kita lihat ada beberapa embargo ya, seperti kita contoh lihat Agustus itu batu bara Rusia yang cukup banyak sebenarnya dipakai buat di global, itu di embargo, lalu juga dari segi minyak ini juga di embargo. Nah kita lihat selama dari segi perang ini masih berlangsung sentimennya, kita lihat buat harga beberapa komoditas yang tadi kita sebutkan itu masih bisa sustain di level yang cukup tinggi sih, sampai memang tensionnya mereda begitu. Nah kita harus kaji lagi nih sebenarnya, seperti beberapa tadi kita ngobrol ya, minyak itu juga sebenarnya by far kan secara supply atau capacity itu juga sulit karena adanya underinvestment. Nah kita lihat ini yang masih akan bisa perform nih. Nah lalu juga kalau kita batu bara supply-nya cukup tinggi dan nanti mungkin mereka bisa balik, kemungkinan batu bara nih akan turunnya agak bisa lumayan tajam nih dibandingkan dengan tahun ini. Jadi beda sih case per case komoditinya, itu kita lihatnya bagaimana. Nah kalau aku mau nanya emas nih ya Mas ya, kan lagi pasang surut banget nih, kemarin naik terus sekarang anjlok nih harga emas. Nah itu prospeknya gimana nih kalau investasi emas? Iya, jadi buat emas sendiri itu pasti dari pelaku pasar wajib banget nih buat liatin terkait dengan kebijakan US ke depan ya. Karena kan yang seperti kita tahu emas itu kan safe haven ya. Jadi kita buat menahan atau lindung nilai aset kita lah buat dari inflasi dan dari segala macamnya. Nah, namun yang kita cukup harus perhatikan juga terkait dari segi bagaimana nanti the Fed ya terutama yang menaikkan dari segi rising rate-nya. Nah, bila kenaikannya cukup signifikan buat tightening policy-nya mereka, maka kan ini dibandingkan dengan US dollar akan lebih menarik US dollar nih, terutama dari segi yield ya atau segi imbal hasilnya. Jadi dari pelaku pasar bakal lebih prefer nih, oh mendingan kita invest di USD nih daripada kita invest di emas. Nah ini yang nanti akan menjadi sebenarnya salah satu sentimen yang nanti akan mempengaruhi ke depannya emas bakal bagaimana. Ya, apalagi ini kita syuting tanggal 11 terus kemarin sama hari ini juga kabarnya kan dolar juga naik kan, itu juga Betul. bisa jadi pengaruh ya kalau orang lebih memilih investasi emas atau yang lebih ke dolar ya tadi seperti yang Mas Juan bilang. Terus kalau misalnya tadi juga ada kebijakan OPEC sendiri nih Mas, itu kira-kira berpengaruh signifikan nggak sih untuk saham-saham minyak sendiri nih? Ya, jadi kalau kita lihat dari kecenderungan saham ya dengan harga komoditi biasanya align nih, maksudnya ketika harga minyaknya naik ya in this case, berarti kemungkinan buat dari segi performance saham dari segi para pemain minyaknya juga ikut naik nih, karena kan logikanya harganya naik pasti favor dong karena mereka jualannya jualan minyak. Nah kalau dengan OPEC sendiri kita lihat memang mereka signifikan ya terkait dengan mengatur supply dan juga level demand di balance di global. Nah ini yang kita lihat juga sebenarnya cut-nya ini akan bisa berpengaruh positif ya terkait dengan harga minyak ke depan. Jadi juga kita cenderung suka sih terkait dengan saham-saham buat dari related buat minyak. Oke, ini ada pertanyaan dari netizenkompas.com nih Mas ya. Oke. Kita jawab dari akun MN Sentara. Kalau IHSG crash, gimana tuh dengan keadaan saham komoditas? Ya, jadi IHSG crash itu memang banyak yang bilang karena terpengaruh dari segi global juga ya. Banyak yang bilang kan global potensi resesi di 2023, lalu juga kita lihat era kenaikan suku bunga ya, sehingga kan kenaikan suku bunga transaksinya bakal negatif nih ke equity. Nah kalau kita lihat komoditi ini bisa dibilang salah satu yang sektor yang high beta ya, bisa dibilang kategori yang ketika market bergerak kemana, kemungkinan potensi buat mereka agak melawan itu ada gitu. Nah jadi kita lihat, kita harus mengkaji sih secara komoditinya, secara spesifik bagaimana. Cuman kalau kita lihat, as long as kita percaya bahwa dari harga komoditinya itu masih bagus, nanti kan translating ke performance. Nah, kita rasa ini yang bakal bisa outperform the market sih buat dari sektor dan juga saham. Nih Mas, oke sebelum ditutup, aku mau nanya nih secara personal. Nah, kalau misalkan aku mau invest nih sekarang ini baiknya invest di mana nih? Batu bara, minyak atau emas? Kalau dari saya pribadi ya, saya lebih suka sih untuk dari yang sekarang lebih ke arah energy related ya. Karena kan sekarang kita lihat temanya banyak ya, economical slowdown ya. Ini kan translasinya kepada manufacturing turun, activity semua turun. Nah, jadi kita melihat kayak base metal contohnya seperti nikel, itu kan sebagai bahan baku buat pabrik ya. Itu kan bakal turun nih, demand-nya turun, translasi harganya juga turun. Ini jauh lebih fragile atau lebih potensi lebih kuat nih buat lebih volatile. Kalau dari saya ngelihat kebutuhan buat dari energi, apalagi musim dingin yang kita udah bahas ya, ini yang akan menjadi sentimen nih positif buat kita bisa lihat saham-saham energi yang lebih menarik.
mungkin untuk short term and mid termnya bisa lihat dari situ sih. Untuk long termnya nanti kita bakal kaji lagi sih ke depan. Oke. Oh, mau nanya apa? Rekomendasi sahamnya? Iya, rekomendasi saham ya. Karena udah kebaca di pikirannya nih, aku mau Karena cuan. nggak mau rugi. Ada rekomendasinya mungkin Mas kalau beberapa saham yang bisa, kalau misalnya tadi kan udah direkomendasikan energi nih, siapa tahu Niken mau coba-coba nih. Tapi nggak mau rugi nih kamu. Pokoknya cuan. Biar kalau nggak cuan nanti saya cari Mas Juan. Juan. Ya, jadi kalau energi sih kita suka ya buat saham-saham batubara, contohnya Adaro, batubara. ITMG, PTBA ya. Kita suka juga seperti minyak, Medco dan Pigas, ini juga pasti akan mendapat sentimen positif dari harga minyak. Ya, kita lihat juga sebenarnya saham-saham yang bisa mendiversifikasi dari yang coal nanti ke seperti mineral ini juga akan menarik nih. Makanya kita cenderung positif ke Adaro sih kalau buat di coal. Pigas, Medco juga cukup menarik. Oke, ada. Oke, di list ya nanti. Nah, Niken udah mulai nyatet nih besok nih. Oke Mas Jan, kita akan lanjut lagi di part 2. Kita masih ada pertanyaan netizen lagi yang harus dijawab nih ya. Tapi sebelum itu kita sudah dulu part 1, kita lanjut ke video part 2 di YouTube channel kompas.com dan juga Generasi Cuan. Ada juga informasi 2023 resesi global. Nah, itu kan yang sekarang lagi digaungkan, yang masyarakat juga rada khawatir Takut nih sih, ya, sama benar. hal seperti itu. Dari segi ketahanan saham komoditas sendiri bagaimana tuh Mas? 2023 sentimen-sentimen apa aja sih yang akan hadir untuk memperkuat atau bahkan mungkin memperlemah saham komoditas sendiri diprediksikannya? Dan tadi juga sempat kan ada yang nanya, kalau misalnya Rusia Ukraina baikan tahun depan gimana nih kondisinya? Baikan, musuhan ya. Iya baikan, amin ya. Ya, jadi buat tahun depan itu yang pasti perlu dicermatin kan, kalau komoditi kan sesimpel kita lihat supply dan demand-nya ya. Maksudnya ketika mereka banyak demand dibandingkan supply, mungkin harga naik ya.